Di tengah ancaman serangan dan penambahan kekuatan militer AS di Timur Tengah, sejumlah pihak di kawasan mulai menyatakan sikap. Bukan hanya pemerintah Iran yang bersiap, tetapi juga kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintahan de facto di negara tetangga. Salah satu pernyataan paling mengejutkan datang dari Taliban di Afghanistan. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam wawancara dengan radio Iran layanan Pasto menegaskan Taliban akan membantu dan mendukung Republik Islam Iran jika Amerika Serikat benar-benar melancarkan serangan. Namun ia juga memberi penekanan penting. Dukungan itu menurutnya tidak otomatis berarti Taliban akan langsung terlibat dalam perang terbuka melawan Amerika. Mujahid menjelaskan bahwa rakyat Afghanistan kemungkinan akan menunjukkan simpati dan dapat bekerja sama jika diminta, tetapi Taliban tetap menginginkan jalur diplomasi. Mujahid menambahkan, Taliban tidak menghendaki konflik bersenjata antara Washington dan Teheran. Mereka lebih memilih negosiasi program nuklir Iran terus dilanjutkan. Dalam pernyataannya, Mujahid bahkan menyinggung konflik bersenjata selama 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025. Ia menilai Iran dalam tanda kutip menang dalam perang tersebut dan yakin Iran mampu menang lagi jika kembali diserang. Menurutnya, Iran memiliki kemampuan militer, berada di pihak yang benar, dan memiliki hak untuk membela diri. Meski pernyataan dukungan itu terdengar tegas, hubungan Iran dan Taliban sebenarnya tidak sederhana. Perbedaan ideologi selama bertahun-tahun memicu ketegangan di antara keduanya. Namun sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, hubungan pragmatis mulai terbangun. Pada Januari 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Kabul dan bertemu pejabat tinggi Taliban, termasuk Maulawi Amir Khan Muttaqi dan Kepala Pemerintahan Taliban Muhammad Hassan Akhund. Pertemuan itu membahas isu-isu konkret seperti pengelolaan sumber daya air, migrasi warga Afghanistan, serta keamanan perbatasan bersama. Di lain sisi, Iran saat ini menampung jutaan pengungsi Afghanistan. Namun hubungan ini juga sempat diwarnai kecurigaan, terutama setelah Teheran menuding sebagian pengungsi terlibat dalam aktivitas intelijen yang merugikan Iran. Tak hanya Taliban, dukungan keras juga datang dari Irak. Kelompok paramiliter Kataib Hizbullah menyatakan siap mengangkat senjata jika Iran diserang. Pemimpinnya Abu Hussein Al-Hamidawi menyerukan pasukannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan perang. Ia memperingatkan bahwa perang melawan Iran tidak akan mudah dan mengancam musuh-musuh Teheran dengan konsekuensi berat di kawasan. Kataib Hizbullah merupakan salah satu faksi terbesar dalam pasukan mobilisasi populer Irak yang dibentuk pada 2014 untuk melawan ISIS. Dalam konflik Iran-Israel pada Juni 2025, kelompok-kelompok bersenjata Irak relatif tidak terlibat langsung. Namun kali ini, Al-Hamidawi mengisyaratkan respon yang berbeda. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam percakapan dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mendesak Baghdad agar tidak terseret terlalu dekat dengan Iran. Washington khawatir pengaruh Teheran di Irak dapat menyeret negara itu ke konflik regional yang lebih luas. Dengan Taliban di timur, milisi Irak di barat, dan Israel di selatan, Iran kini berada di pusat pusaran ketegangan kawasan. Pernyataan dukungan dari kelompok-kelompok regional menunjukkan bahwa jika konflik benar-benar meletus, dampaknya berpotensi meluas melampaui batas Iran dan Amerika Serikat. Di satu sisi, diplomasi masih berjalan. Di lain sisi, persiapan militer terus meningkat. Apakah negosiasi Iran-AS di putaran kedua mampu meredakan situasi, atau justru kawasan Timur Tengah kembali memasuki babak konflik yang lebih besar?